bisa lagi memproduksikan iklannya, kayak butuh nih fotografer atau butuh nih videografer atau butuh nih yang nulis skrip, nah itu bisa kayak gitu. Yo, what's up guys? Welcome back to Bcast, Binesian Podcast, edisi curhatan Binesian bersama saya Egy Agustedi, and let's go. Oke, kembali lagi bersama saya di Bcast, episode curhatan Binesian yang hari ini kita kembali akan kedatangan salah satu bintang tamu dari jurusan favorit di Binus University nih. Langsung aja kita sambut, inilah dia Tasya. Halo Tasya. Halo Kak. Halo Tasya, gimana kabarnya nih Tasya? Baik banget kabarnya. Baik banget. Tasya dari jurusan DKV Creative Advertising ya? Ya benar. Benar, oke. Semester berapa sekarang Tasya? Sekarang semester 6. Semester 6, wah berarti udah mahasiswa tingkat akhir lah ya, kita bilangnya ya. Iya nih udah akhir-akhir. Oke, nah sekarang Tasya kesibukannya lagi sibuk apa nih? Kemarin karena semester 6 itu ada enrichment program kan, jadi habis magang. Sekarang lagi nyusun porto buat nyari magang lagi gitu. Oke, oh mau magang tahap 2 ya? Ya, betul. Magang kedua. Oke. Nah, Tasya, kalau kita ngobrolin tentang jurusan kamu nih, DKV Creative Advertising. Nah, ini kan namanya keren nih. Keren ya, namanya keren ya. Nah, Tasya bisa sharing nggak sih, dijelasin sedikit sebenarnya DKV Creative Advertising itu apa sih gitu? Jadi DKV Creative Advertising itu selain ngebahas tentang basic-basic dari DKV, itu tuh difokusin ke bagian iklan gitu, yang punya unique selling point gitu. Oke, jadi fokusnya ke bagian iklan. Nah, Iya. kalau kita breakdown dari semua jurusan DKV yang ada di BINUS, kan di BINUS ada DKV New Media, kemudian Betul. ada DKV Animasi, nah dan ada lagi yang terakhir DKV Creative Advertising. Itu Ya. bedanya apa Tasya nih dari sudut pandang Tasya yang sebagai anak DKV Creative Advertising? Oke. Kalau yang pertama tuh animasi, ya dia tuh benar-benar ngebuat animasi gitu kan. Nah, sekarang tuh kalau dibedain dari new media sama creative advertising, singkatan itu CA. Nah, jadi new media tuh biasanya ngebuat basic-basic dari brand itu sendiri, buat brand identity gitu. Kayak pertama kali lah kayak fondasinya brand. Nah, kalau creative advertising itu yang ngemasarin brandnya gitu. Oke, berarti creative advertising ini main di dalam dunia periklanan, pemasaran gitu ya. Ya, Mungkin salah satu contoh produk yang cukup terkenal gitu yang pernah muncul di TV apa sih? Tasya, biar mungkin teman-teman yang nonton bisa ada gambaran loh hasil dari anak-anak DKV Creative Advertising itu kayak gimana sih? iklan yang ada di TV tuh banyak kan, kayak misalnya di sela-sela sinetron gitu misal, atau sedekat di YouTube itu ada juga tuh yang biasanya sering di skip. Nah itu iklannya hasil dari DKV Creative Advertising ya. Kalau yang hasil dari DKV Creative Advertising sendiri gitu ya, Iya, maksudnya. ya, benar. Kalau dari hasilnya tuh biasanya bisa dilihat, bukan di TV sih, kalau di TV aku kayaknya kurang tahu ya, tapi kalau misalnya di website, itu ada di websitenya Creative Advertising sendiri. Jadi di situ tuh ada isinya tugas-tugas anak-anak CA gitu. Oke, oke, mungkin biar lebih ini lagi biar lebih ada gambaran ya. Misalkan kita ngomongin satu iklan nih yang muncul di YouTube gitu loh. Nah, di iklan tersebut kan pasti ada campur tangan dari anak DKV Creative Advertising kan ya? Ya. Nah, itu di bagian mananya gitu maksudnya? Oh, di bagian mananya? Oh, itu tuh bisa di bagian dari pembuatan iklannya, idenya itu apa yang mau disampaikan, atau bisa lagi memproduksikan iklannya, kayak
Oke. Butuh nih fotografer atau butuh nih videografer atau butuh nih yang nulis skrip. Nah itu bisa kayak gitu. Oke, berarti banyak ya yang bisa dikerjain sama anak di Hmm. kafe CA lah ya, kita sebut di kafe CA biar lebih mudah lah ya. Iya, singkatannya aja. Iya. Oke. Nah, oke, kita kembali ke pelajarannya nih, Tasya ya. Selama mungkin dari kamu semester 1 sampai semester 6 gitu. Kira-kira materinya ya, apa aja sih yang dipelajari di dalam jurusan DKVCA ini? Materinya tuh ada typography, ngebahas Mm-mm. tentang typeface, font gitu. Terus ada fotografi, Wow. videografi, gitu kan disebutnya audiovisual. Banyak Mm-mm. sih sebenarnya, dan ada yang matkul yang emang membahas tentang iklan itu sendiri gitu, kayak kita tuh as art director gitu deh Mm-mm. pas lagi membikin tugasnya itu gitu. Jadi kita bikin iklan gitu. Banyak banget sebenarnya. Oke, berarti asik ya. Jadi gimana cara pengambilan gambar kan dari videografi tadi, terus fotografi gimana cara sampai uh, tipografinya, sampai bentuk fontnya gitu maksudnya kan ya. Iya, iya. Yang sesuai sama iklan ini konsepnya apa, fontnya harus apa gitu ya. Terus kayak ngideinnya itu juga Hmm. diajarin gitu. Gimana ya cara bikin ide iklan yang konyol banget, yang atau yang lucu banget, yang biar menarik Yang gitu. nempel banget ya, jadi Nah, sekali tayang nempel gitu. Ibaratnya di YouTube gak di skip orang lah ya. nah itu ya bikin kayak gitu. Wah, itu yang aku bayangin nih dari sekian banyak font kita harus nentuin font yang tepat dengan ide yang tepat. Hmm, Waduh, berarti harus punya kreativitasnya tinggi gitu ya. ya, nah itu bakal diajarin banget. Oke. Oke, berarti kalau bukan buat aku nih yang kreativitasnya mediocre lah ya rata-rata gitu. Ketika aku masuk ke DKVCA itu diajarin juga gimana cara berkreativitas gitu. Iya, bener-bener diajarin dari awal banget gitu deh. Aku juga Waduh. dulu masuk di kafe yang bener-bener nggak bisa gambar sama sekali gitu, tapi nekat aja. Wah, keren banget dong. Kamu istilahnya nyemplung di satu hal yang nggak dikuasai sama sekali, tapi bisa jadi sampai kayak gini ya, bisa magang, bisa punya Ya, produk, bisa bertahan. bisa bertahan, itu yang paling penting ya. Oke, wah berarti keren banget. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang sekarang merasa kreativitasnya masih rata-rata, nggak usah takut buat masuk di kafe karena diajarin bener-bener dari awal. Ya. Oke, nah sekarang kan banyak orang bilang Tasya DKV CA itu adalah DKV yang kekinian Mm-mm. gitu. Banyak ya kayak aku sering dengar di DKV CA, oh DKV yang lagi kekinian nih, yang lagi hype. Itu kenapa sih Tasya bisa dibilang kayak gitu? Karena tuh pembelajaran-pembelajaran yang dikasih gitu, materi-materi yang dikasih, studi kasus yang dikasih, itu diambil dari yang benar-benar terdekat dari kita gitu. Maksudnya kayak um, kayak kalau misalnya kita kita tuh sering banget kan buat buka sosmed. Nah, Hmm. itu tuh kita sering lihat juga tuh iklan-iklan di sosmed, di Instagram dan lain-lain. Nah, itu tuh ada matkulnya, namanya tuh digital advertising gitu. Nah, itu yang dipelajarin. Jadi tuh kenapa kekinian? Karena studi kasus yang diambil tuh yang benar-benar yang masih baru gitu, yang masih anget gitu istilahnya. Hmm. Jadi benar-benar studi kasusnya yang sekarang lagi hype Hmm. apa, terus kita bisa langsung terjun di sana. Berarti kalau misalkan kita beralih ngomongin tentang prospek kerja, itu Hmm. dari prospek kerja DKVCA, berarti DKVC ini punya prospek kerja yang bisa bertahan lama dong ya, karena kan kekinian nih, trennya masa kini, dan bukan Hmm. berarti cuma tren masa kini gitu loh. Dia juga akan mengikuti tren gitu kan. Ya betul mengikuti zaman. Wah, berarti prospek kerjanya panjang banget dong ya, dan oke banget harusnya. Hmm. Oke. Nah, Tasya, di dalam dunia DKVC itu ada yang namanya content creator design sama brand design promotion. Hmm. Gitu. Nah, itu bedanya apa, Tasya? Kalau definisi aku sendiri, content Hmm. creator tuh dia yang ngebuat kontennya itu sendiri. Mungkin bisa Hmm. termasuk influencer uh, atau kayak contohnya lagi content creator ada
misalnya aku sebut nama ya, misalnya Ya, nggak apa-apa. ada Agung Hapsah gitu, dia kan ngebuat konten YouTube, atau ada Aulion gitu-gitu, dan content creator tuh bisa ada di YouTube, di TikTok gitu kan. Tapi kalau misalnya, jadi tuh itu as a person gitu, as a individual gitu kalau menurut aku. Tapi kalau yang brand design promotion itu as a brand gitu, brandnya misal misal apa ya, brand misalnya teh pucuk gitu, itu kan iklannya pucuk 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 gitu kan. Nah itu tuh ya itu jadi kayak brand design promotion, jadi promosi dari brandnya itu. Oke. Oh, jadi itu bedanya gitu. Jadi kalau brand design lebih gimana sih cara kita bikin iklan yang memang cocok sama desainnya gitu ya. Cocok sama perusahaannya. Ya, Cocok sama perusahaannya. ya tergantung si creator ini siapa nih audiensnya. Oke. Nah, tadi kan Tasya sempat singgung tentang enrichment program. Ya. Ada enrichment program. Nah, sekarang Tasya lagi jalanin magang, benar ya? Ya. Berarti salah satu enrichment program yang bisa diambil dari jurusan DKVCA adalah magang. Nah, mungkin kalau misalkan nih Tasya, anak-anak dari DKVCA mau ambil enrichment lain gitu loh. Bisa nggak sih ambil enrichment lain selain magang? Bisa banget. Kan kalau enrichment dari BINUS tuh ada 2 semester ya. Nah, semester pertama itu wajib magang kan. Nah, semester kedua tuh bisa ngambil yang research, bisa ngambil yang bisnis, atau bisa ngambil yang study abroad juga bisa. Oh bisa, tapi semester enrichment yang semester satunya itu magang gitu. Ya, wajib magang. Oh wajib magang. Oke, jadi selain kita punya pengalaman belajar di dunia kantor yang sebenarnya, kita juga bisa belajar kayak misalnya kita ambil entrepreneur, kita bisa bangun bisnis yang sesuai sama jurusan kita berarti ya. Ya betul. Bikin ini dong. Tasya ada kepikiran nggak bikin perusahaan periklanan gitu? Yang nerima job-job dari perusahaan-perusahaan besar kan itu lumayan ya. Ya lumayan, tapi ya masih panjang ya. Lulusnya belum nih. Masih lagi semester 6, semester 7, 1 tahun lagi. Berarti sebentar lagi. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang kerjaan tadi nih Tasya ya. Kira-kira prospek kerjanya untuk anak DKVCA ini bisa jadi apa aja sih Tasya? Bisa jadi graphic designer, bisa jadi ilustrator, fotografer, videographer, gitu, art director, banyak banget. Bisa jadi masuk marketing juga mungkin bisa gitu. Gitu. Oh, lintas jurusan ya masuk marketing, tapi di bagian promotion mungkin. Ya. Yang mainin desain segala macam. Nah, oke. Nah, ada banyak pertanyaan mungkin ya dari teman-teman. Kalau misalkan ambil salah satu dari 3 DKV yang ada di BINUS gitu loh. Nah, sebenarnya konsep ketika lulusnya itu bisa nggak sih kita saling menyeberang ngambil kerjaannya? Bisa. Bisa, berarti jadi dari anak DKVCA, misalkan mau kerja di dalam production house yang bikin film, bikin kartun gitu, yang memang itu memang kerjaannya anak animasi itu bisa berarti? Bisa. Aku sendiri tuh magangnya aja ini tuh di branding, yang sebenarnya tuh matkul New Media gitu. Jadi bisa. Oh bisa, berarti tetap bisa ya. Nah, jadi teman-teman nih mungkin karena banyak banget nih Tasya yang bingung, aku mau ambil new media atau mau ambil animasi atau mau ambil creative advertising, karena mungkin kebanyakan takutnya setelah lulus ternyata passionnya di production house, di perfilman. Oh nggak bisa ke sana. Oh ternyata passionnya di branding atau di desain grafis yang di new media. Ternyata nggak bisa, tapi ternyata tetap bisa ya walaupun kita ambil kerjaan yang menyeberang ya gitu ya. Karena ilmunya mungkin yang dipelajari sama nggak sih, mirip-mirip nggak sih? Mirip-mirip sih, cuman kan kalau creative advertising tuh emang diarahin ke iklan banget nih, jadi kita nggak diajarin tuh cara buat logo gimana gitu. Tapi dari tugas-tugasnya itu sendiri, maksudnya dari materi-materi yang dikasih dosen itu ya beragam juga. Kayak kalau misalnya mau masuk PH gitu, itu tetap ada kan fotografi, kita tetap ada motret, kita tetap bikin
audio visual juga gitu, bikin video gitu, kayak gitu sih. Karena basicnya, yang penting basicnya gitu kan, kayak belajar softwarenya, gimana cara berpikirnya gitu. Oke, nah itu ya memang benar sih. Anak desain tuh gimana basic cara berpikir, cara menuangkan apa yang dipikir ke dalam istilahnya kita bilang selebar kertas ya. Apa yang ada di otak dituangkan di dalam selembar kertas, walaupun dalam dunia nyata kerjanya di depan komputer kan, gitu, dan di lapangan. Wah, berarti anak desain ini, Tasya nih kalau aku lihat-lihat sih memang kayaknya dari wajahnya punya kreativitas yang tinggi nih, karena udah semester 6 juga, udah banyak banget yang dipelajari pasti. Yang dilewatin banyak sih. Yang dilewatin, jangan dilewatin dong, yang dipelajari juga dong. Oh iya, betul. Nah, oke Tasya. Nah, mungkin Tasya sebagai mahasiswa tingkat akhir lah ya aku sebutnya ya, yang sudah punya banyak pengalaman di jurusan DKV-CA. Boleh nggak Tasya dikasih sedikit, ya mau baca juga nggak apa-apa sih, misalnya dikasih saran dan masukan nih bagi teman-teman yang mau ambil jurusan DKV. Kenapa sih harus ambil DKV Creative Advertising, dan kenapa sih gitu loh harus ambil DKV CA yang ada di BINUS gitu? Emang apa sih bedanya dengan yang dengan tempat lain gitu? Oh ya, oke. Banyak nih sebenarnya. Banyak ya, nggak apa-apa. Kenapa di BINUS? Karena BINUS tuh ngasih 1 tahun buat kita untuk terjun di dunia kerja gitu. Karena kebanyakan teman aku yang di luar BINUS, dia tuh nggak diberi waktu luang itu, justru malah mereka harus magang di sela-sela kerja gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan. Salah. Maksudnya mereka tuh harus magang di sela-sela kuliah gitu. Maksudnya sebenarnya nggak apa-apa juga kan. Tapi kan akan lebih baik kalau memang fokus gitu ngejalanin satu, ngejalanin magang aja. Dan BINUS Ada ngasih waktunya gitu ya. Ya, BINUS ngasih 2 semester tuh buat kita gitu. Udah gitu, kalau di CA tuh dosennya, seru-seru banget dosennya gitu. Jadi kayak bener-bener, tapi tetap ada sih, tetap ada yang namanya menghormati dosen. Tapi dosennya tuh kita manggilnya juga Kak gitu, kayak ya deket banget gitu karena beberapa masih ada yang muda juga gitu kan, jadi asik gitu loh dosen-dosennya gitu. Terus kenapa CA lagi? Karena studi kasus gitu, pelajaran-pelajarannya, matkul-matkulnya itu benar-benar update banget gitu kan. Jadi kita tuh nggak usah takut kalau nggak bakal nggak dapet kerja nantinya gitu, karena prospeknya emang luas banget gitu. Jadi kayak kenapa CA? Ya menurut aku kalau emang kamu passion di DKV gitu, pengen walaupun emang dari kayak aku nih awal kayak nggak bisa nih, tapi punya rasa mau gitu DKV-nya, ya nggak apa-apa gitu DKV CA gitu. Jadi kayak nggak bisa gambar ya juga nggak apa-apa, karena emang diajarin dari awal kan tuh. Dan kenapa kayaknya agak muter-muter ya, tapi intinya tuh yang dipelajarin sesuatu yang deket banget deh sama kita gitu, kekinian gitu. Mungkin karena terlalu banyak kali ya, jadi Tasya ini bingung nih mau keluarin yang mana nih. Karena udah seru banget ya. Berarti kalau bisa aku tarik kesimpulan ya dari hasil, mungkin dari hasil jawaban kamu tadi, DKVCA ini adalah jurusan yang berfokus kepada periklanan dan promosi gitu. Yang mana terlebih lagi kalau kita tarik lagi lebih jauh, itu banyak banget yang dipelajari ya, bukan cuma periklanan yang mungkin bikin iklan, tapi videografi, fotografi, tipografi, semuanya sampai dengan art director itu semua dipelajari di DKVCA. Dan setelah lulus pun kita bisa ambil prospek kerja yang sangat luas gitu, bukan cuma di DKVCA doang, tapi bisa juga kalau mau kerja di bidangnya animasi, bidangnya new media, nah itu ternyata bisa juga gitu ya. Nah, plus lagi kita selipin BINUS itu dosennya asik-asik ya, dan punya program enrichment 1 tahun tadi yang kasih pengalaman banget gitu buat setiap mahasiswa pastinya. Oke deh Tasya, mungkin di tengah kesibukan
yang lagi padet ya, lagi persiapin buat magang sudah menyempatkan diri buat hadir ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini. Thank you banget Tasya atas kehadirannya hari ini ya, yang pastinya sangat membantu dan sangat menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung. Thank you juga buat saran dan juga masukannya tadi buat teman-teman semua. Thank you buat pengalaman yang sudah dibagikan. Mungkin ada closing statement nggak dari Tasya nih sebelum kita selesai? Apa ya? Yang anak DKV banget gitu, ada nggak sih? Nggak ada sih, jangan lupa daftar DKV. Ada. Oke, jangan lupa daftar DKV CM biar bisa ketemu Tasya ya. Udah lulus nanti nggak ketemu lagi. Oh iya benar juga. Tapi kalau yang daftar tahun depan, udah lulus ya benar ya? Deskripsi. Daftarnya tahun ini berarti masuk kuliahnya September besok, masih punya kesempatan buat ketemu. Selama pandemi nanti udah selesai ya, baru kita bisa ketemu lagi. Oke, sekali lagi thank you banget Tasya atas waktunya dan juga sharingnya hari ini. Oke teman-teman, thank you juga buat yang sudah nonton dan semoga apa yang sudah kita sharing hari ini bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kita bisa memberikan pencerahan yang lebih cerah lagi dan bisa memberikan masukan. Dan jangan lupa tadi pesannya Tasya, yuk kita masuk BINUS di jurusan DKV Creative Advertising. Oke teman-teman, sekian dulu untuk sesi Bikes episode kali ini bersama Tasya dari jurusan DKV Creative Advertising. Sampai bertemu lagi di Bikes episode-episode selanjutnya. Bye-bye.